Di awal abad ke-19, Belanda adalah salah satu negara kolonial terkuat di dunia. Salah satu daerah jajahannya adalah Hindia Belanda yang sekarang dikenal dengan nama Indonesia, yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda memimpin dengan tangan besi, dan banyak rakyat pribumi yang menderita akibatnya. Kondisi ini terus berlangsung hingga abad ke-20, ketika gerakan kemerdekaan Indonesia semakin kuat dan akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 1945. Pada 1860, seorang penulis Belanda bernama Douwe Dekker mempublikasikan sebuah novel yang berjudul Max Havelaar. Novel ini menceritakan tentang kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di Nusantara, khususnya terhadap rakyat Jawa. Novel ini memiliki pengaruh yang besar terhadap simpati masyarakat Belanda kepada rakyat Indonesia dan mampu mempengaruhi perkembangan pemikiran pribumi, serta menandai awal dari gerakan reformasi sosial di Belanda. Novel Max Havelaar menceritakan tentang seorang pejabat kolonial Belanda yang dikirim ke Jawa untuk memerintahkan daerah tersebut. Dia menemukan bahwa para atasan Belanda melakukan berbagai kecurangan dan penindasan terhadap rakyat Jawa, seperti memaksa mereka untuk membayar pajak yang sangat tinggi dan memaksa mereka untuk bekerja di ladang kopi dengan upah yang sangat rendah. Max merasa tidak bisa berbuat banyak dalam posisinya sebagai pejabat kolonial. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran tentang kondisi rakyat Jawa kepada masyarakat Belanda. Pada awalnya, novel Max Havelaar tidak mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Belanda. Banyak orang Belanda yang merasakan tidak nyaman dengan penggambaran kezaliman yang dilakukan oleh para pejabat kolonial Belanda. Mereka merasa bahwa novel ini terlalu kritis terhadap negara mereka dan dapat memicu protes dari rakyat pribumi di Nusantara. Namun, seiring berjalannya waktu, novel ini mulai mendapat perhatian serius dari masyarakat Belanda yang lebih luas. Novel ini dianggap sebagai salah satu karya sastra terbaik dalam sejarah Belanda dan menjadi katalis untuk perubahan sosial di Belanda. Meskipun bersifat fiktif, novel ini menginspirasi gerakan reformasi sosial di Belanda dan memperkuat dukungan untuk penghapusan sistem kelas dan penindasan yang ada di Nusantara, sehingga membuat pemerintah Belanda harus menerapkan kebijakan politik etis. Munculnya politik etis adalah dampak atas respon dari pemerintah Belanda terhadap kritik yang dilontarkan oleh aktivis-aktivis humanis di Belanda yang telah membaca novel tersebut, kemudian menyuarakan kepedulian terhadap nasib rakyat pribumi di Nusantara yang hidup dalam kondisi buruk. Kritik tersebut didasarkan pada laporan-laporan tentang eksploitasi, penindasan, dan kemiskinan rakyat pribumi yang tersebar di Belanda pada saat itu. Meskipun tidak cukup mengangkat penderitaan pribumi, politik etis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi di Nusantara dengan cara memberikan pendidikan, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan produksi pertanian, serta memberikan perlindungan hukum dan kesehatan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menangani masalah korupsi dan penindasan yang dilakukan oleh para pegawai kolonial di Hindia Belanda. Novel ini memberikan pengaruh yang kuat dalam gerakan nasionalisme Indonesia yang pada akhirnya membawa Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda pada tahun 1945.
Banyak tokoh nasionalis Indonesia seperti Soekarno dan Hatta yang terinspirasi oleh novel ini dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia melalui gerakan kemerdekaan. Novel Max Havelaar juga mempengaruhi perkembangan sastra Indonesia. Salah satu contohnya adalah novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli yang diterbitkan pada tahun 1922. Novel ini mirip dengan Max Havelaar dalam hal penggambaran kezaliman yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda terhadap rakyat pribumi. Selain novel Max Havelaar juga memiliki pengaruh terhadap hubungan antara Belanda dan Indonesia. Novel ini juga membantu mengubah pandangan masyarakat Belanda tentang rakyat pribumi di Hindia Belanda. Dari pandangan yang merendahkan menjadi pandangan yang lebih menghargai. Novel ini membantu memperbaiki hubungan antara Belanda dan Indonesia yang sebelumnya dipenuhi oleh ketegangan dan konflik. Sebelum novel Max Havelaar diterbitkan pada 1860, masyarakat Belanda hanya menerima informasi yang disaring tentang kondisi di Hindia Belanda dari pemerintah kolonial. Mereka percaya bahwa pemerintah kolonial telah memberikan bantuan dan kemajuan bagi rakyat pribumi. Namun, novel ini membuka mata orang-orang Belanda tentang kenyataan yang sebenarnya di Hindia Belanda. Penggambaran ini mempengaruhi pandangan masyarakat Belanda tentang kolonialisme dan rakyat pribumi di Hindia Belanda. Novel ini membuat orang-orang Belanda menyadari kekejaman yang dilakukan oleh negaranya dan mengubah pandangan mereka tentang rakyat pribumi. Mereka mulai mempertanyakan kebijakan kolonialisme dan mulai memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi. Pada akhirnya, novel Max Havelaar tidak hanya merupakan karya sastra klasik Belanda, tetapi juga karya yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah, budaya, dan perkembangan pemikiran di Belanda dan di Indonesia. Novel ini menginspirasi banyak orang yang memperjuangkan keadilan dan merangkul perbedaan, serta menjadi pengingat akan masa lalu yang harus diingat dan dihargai agar tidak terulang kembali di masa depan. Dampak dari novel Max Havelaar pada kolonialisme Belanda di Hindia Belanda sangat besar. Novel ini membantu mengubah pandangan masyarakat Belanda tentang kolonialisme dan rakyat pribumi di Hindia Belanda. Novel ini membawa perubahan sosial dan politik di Belanda yang akhirnya mempengaruhi kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda.